وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kembali kita dikumpulkan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali taklim, kembali belajar dan mengajar, mengkaji apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Di malam hari ini kembali kita bahas fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan yaitu di kitab Thaharah, masih di pembahasan pembatal wudu. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan selesaikan karena sisa 3 pembatal yang belum sebutkan, dan nanti kita akan sebutkan beberapa pembatal yang merupakan kelengkapan dari yang disebutkan oleh para ulama kita, apakah dari kalangan Syafi'iyah ataupun selain mereka. Kata beliau rahimallahu taala, termasuk pembatal wudu yang berikutnya adalah lamsu imra'atin li syahwatin, menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Masalah menyentuh perempuan ini terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan ulama kita, khususnya di ulama madhab. Di antara para ulama seperti orang-orang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, mereka berpendapat menyentuh perempuan itu secara mutlak membatalkan wudu. Bahkan menurut Syafi'iyah, walaupun tidak ada syahwat, secara mutlak membatalkan wudu. Jadi kalau kita berwudu kemudian kita sentuh perempuan, apakah dengan syahwat ataupun tidak, batal wudu. Wajib mengulang wudu. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 6, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan cara berwudu. Di ayat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai di sini ini cara atau kewajiban serta rukun yang dicuci atau diusap di dalam berwudu. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri
ingin melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Setelah itu kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, maka bertoharolah. Akan kita sebutkan setelah bab pembatal Islam ini hukum seputar junub, hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Setelah itu Allah sebutkan hal-hal yang membuat wudu itu batal. Kalau kalian safar, sakit atau safar, atau kalian datang dari ghaid, habis buang air kecil ataupun besar, ini pembatal wudu. Atau lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Di ayat ini kata mereka orang-orang Syafi'iyah, ini kan mutlak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang membatalkan wudu, kalian menyentuh perempuan. Ini ayatnya. Sebagaimana kalau kita buka terjemahan, di terjemahan yang di kita yang menyebar, itu terjemahannya menyentuh perempuan. Terjemahannya. Makanya dari terjemahan itu kita bisa memahami itu di atas pendapat orang-orang Syafi'iyah yang mengatakan sekedar menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini dalil mereka. Dan ayat ini merupakan dalil orang Syafi'iyah yang paling kuat. Merupakan dalil dari orang Syafi'iyah yang paling kuat. Sementara ulama lain mereka berpendapat bahwa menyentuh perempuan secara mutlak tidak membatalkan wudu. Lawannya, kecuali saat menyentuh keluar sesuatu di bawah, walaupun dengan syahwat. Kalau tidak ada yang keluar, tidak batal. Tapi kalau ada keluar, misalnya, biasanya kalau menyentuh dengan syahwat, keluar madi, yaitu cairan yang licin yang biasa keluar ketika seorang mencium istrinya atau melakukan pendahuluan sebelum berjima. Itu keluar madi. Jadi kapan itu tidak keluar, tidak batal. Ini yang berpendapat dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, juga Ibnul Mundir dan Ibnu Katsir. Ini semua ini orang Syafi'iyah juga. Ini termasuk ulama-ulama apa? Syafi'iyah juga. Mereka punya pendapat lain dari sebagian Syafi'iyah yang lain. Demikian pula kalau ulama belakangan, ulama sekarang ini yang hidup sebelum masa kita ini, yang baru saja meninggal, ini dipegang oleh Asy-Syaikh Al-Albani, juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, serta ini juga yang dipegang oleh Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala. Mereka berpendapat bahwa menyentuh perempuan secara mutlak tidak membatalkan wudu kecuali ada yang keluar. Kecuali ada yang keluar. Apa dalil mereka? Pertama, dalilnya juga sama ayat tadi yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Ayat tadi berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Apa makna lamastum? Itu yang menjadi titik pendalilan. Apa makna menyentuh di sini? Tentunya kita tidak tahu maknanya kecuali setelah kita membaca apa penafsiran dari para sahabat. Karena kita tidak bisa memahami ayat
atau hadis tanpa pemahaman dari para sahabat. Ayat ini ditafsirkan oleh ahli tafsirnya umat ini dari generasi pertama yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepadanya untuk diajarkan kepadanya at-ta'wil, tafsir Al-Quran. Beliau yaitu Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dalam riwayat Musannaf Abdul Razzaq, ya, demikian pula ada dalam riwayat Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau sebutkan tafsir Ibn Abbas ini ketika belum menyebutkan tafsir surat An-Nisa. Ibn Abbas berkata ketika menyebutkan ayat ini, aulamastumun nisa, maksudnya jamak tumun nisa, kalian berhubungan, berjima. Jadi maksudnya apa? Berarti yang membatalkan adalah berjima. Kalau hanya menyentuh, tidak. Makna yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas ini yang didukung oleh perbuatan Nabi SAW. Ada dua perbuatan Nabi, satu menyentuh, satu mencium. Nabi menyentuh dinukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlai fi qiblatihi. Saya pernah tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sholat, tapi saya tidur di depannya. Kedua kakiku itu ke arah kiblat Nabi. Kedua kakiku ke arah kiblat Nabi. Fa idza sajada gomazani. Kalau Nabi sujud, maka belum mencubitku. Maka faqabat turijlai, maka saya melipat kedua kakiku. Ini Nabi sentuh kaki Aisyah. Bahkan bukan hanya sekedar sentuh, dia cubit. Kalau seandainya menyentuh perempuan membatalkan wudu, pasti Nabi apa? Batalkan sholatnya, pergi berwudu. Itu pemahaman yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Iya. Fa'idha qoma basattuhuma. Kalau Nabi berdiri lagi, maka saya kembali ulurkan kaki. Sujud lagi, cubit lagi. Masya Allah, antum pernah ya? Jangan dihayalkan. Iya. Ini karena dulu Nabi rumahnya sempit. Beliau rumahnya sempit. Iya. Tapi kalau rumah luas juga enggak apa-apa. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Jadi ini tafsir yang tadi kata Ibn Abbas, bukan hanya menyentuh di ayat tadi itu. Maksudnya adalah berhubungan badan. Karena kalau menyentuh, Nabi menyentuh, tidak batalkan sholat. Ditambah lagi itu hanya menyentuh. Ada dinukil Nabi mencium. Iya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga istri Nabi. Dia berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'i, tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda." Ini sangat jelas kalau ini. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari istrinya, kemudian belum keluar ke sholat, tidak berwudu. Apa maksudnya di sini yang bisa kita pahami? Habis Nabi cium istrinya, keluar ke sholat, tidak berwudu. Artinya setelah dicium. Karena kebiasaan Nabi wudu dalam rumah. Setelah wudu baru beliau apa? Keluar. Sebelum keluar, beliau cium istrinya, kemudian apa? Sholat, tidak berwudu. Apa penunjukannya ini? Ini hadis sangat jelas yang dipakai oleh para ulama ini, bahwa mencium apalagi menyentuh perempuan, ya,
itu tidak membatalkan wudu. Dan pendapat kedua inilah yang kuat karena dalilnya lebih kuat. Karena dalilnya sama-sama sebenarnya, cuman kita tambah dengan hadis 2 dan tafsir siapa? Ibnu Abbas. Jadi 3 ayat tambah tafsir Ibnu Abbas ditambah 2 hadis. Nabi pernah menyentuh kaki Aisyah dan Nabi pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar sholat. Dengan ini kita keluar dengan kesimpulan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan sholat berdasarkan yang kami sebutkan tadi. Adapun penulis sebutkan li syahwah, itu koid penting. Beliau katakan menyentuh perempuan membatalkan wudu kalau syahwat, karena biasanya kalau dengan syahwat keluar sesuatu. Keluar apa? Sesuatu. Walaupun kita katakan mutlak, kalau tidak dirasa memang tidak ada yang keluar, maka tidak membatalkan wudu. Ini Masya Allah terkait dengan menyentuh perempuan. Iya. Kemudian yang kedua, berikutnya yang beliau sebutkan termasuk pembatal wudu, ar-riddah anil Islam. Kalau seorang itu murtad dari Islam, jadi habis wudu dia murtad, kemudian setelah itu masuk Islam lagi, apa hukum wudunya? Ini kalau ada, ini kan khayalan ahli fikih, misalnya begitu. Iya, jadi habis wudu murtad, setelah murtad masuk Islam mau sholat, apakah wudu lagi atau tidak? Ini pertanyaannya. Para ulama rahimahumullah ta'ala pada hakikatnya dalam masalah murtad, apakah membatalkan wudu atau tidak ketika dia kembali langsung masuk Islam setelahnya, ada di antara para ulama mengatakan batal wudunya. Kenapa? Karena murtad itu membatalkan seluruh amalan. Alasan mereka berdalil dengan ayat dalam Al-Quran di surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau kamu berbuat syirik maka akan batal seluruh amalanmu. Ini pendalilannya. Dan kamu akan menjadi orang yang merugi, akan batal. Berarti dengan murtad batal. Allah Subhanahu wa taala katakan seperti itu. Walaupun ada di antara ulama kita juga yang mengatakan bahwa murtad tidak sampai membatalkan wudu kalau dia langsung masuk Islam lagi setelahnya. Kalau dia langsung masuk Islam lagi setelahnya, ya, mereka juga punya dalil di dalam masalah ini, yaitu mereka katakan yang dimaksud murtad yang membatalkan amalan kalau dia meninggal di atas kemurtadannya itu. Kalau dia meninggal di atasnya. Adapun kalau dia murtad kemudian kembali masuk Islam, tidak batal amalannya. Kata mereka, dalilnya apa? Ayat juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Ini ayat. Siapa yang murtad dari kalian, kata Allah, dari agamanya kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir, maka mereka itulah yang batal amalannya di dunia dan di akhirat. Jadi yang dikatakan batal itu meninggal di atas kekafiran. Ini pendapat mayoritas, Masya Allah. Ini pendapat mayoritas ulama dari Imam Malik, demikian pula Imam Syafi'i dan orang-orang Hanafiyah, serta ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Memang punya sisi kekuatan karena ada qaid, ada penjelasan tambahan dalam ayat. Kalau tadi hanya disebutkan siapa yang murtad batal amalannya. Kalau yang ini ada tambahan ilmu, siapa yang murtad dan meninggal di atasnya, maka mereka itulah yang batal amalannya di dunia dan di akhirat.
Ini ada sisi kekuatan, walaupun kalau kita mau hati-hati, kita katakan kepada orang yang murtad, yang masuk Islam lagi, kalau dia mau sholat, maka dia berwudu. Untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Ini terkait dengan murtad. Kemudian yang berikutnya, termasuk pendapat perkara yang membatalkan wudu, wa aklu lahmil jazur, memakan daging unta. Makan daging unta itu membatalkan wudu. Karena hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan, lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kilalah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau, yaitu ditanyakan kepada Nabi kita, ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kami berwudu dari daging unta? Qala na'am. Nabi katakan, iya. Kan belum ditanya, apakah kami berwudu dari memakan daging unta? Kata Nabi, iya. Lanjutannya dia bertanya lagi, apa natawaddau min luhumil ghanam? Apakah kami berwudu dari daging kambing? Qala, kata Nabi, in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu juga tidak mau silakan jangan berwudu. Artinya kalau daging kambing tidak perlu wudu, tapi boleh berwudu. Kalau daging unta, maka kata Nabi berwudu. Berwudu. Ini kalau kita makan daging unta. Misalnya kalau di sini tidak ada ya. Tidak ada. Misalnya kalau kita ke Arab misalnya, makan daging unta, maka dianjurkan syariatnya untuk berwudu. Karena hal itu membatalkan wudu. Walaupun hal ini Masya Allah termasuk perkara yang orang-orang Hanabilah bersendiri berpendapat dengannya. Daging unta membatalkan wudu, termasuk perkara yang mereka bersendiri dengannya. Karena ulama madhab yang lain dari Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat daging unta juga tidak membatalkan wudu. Karena ada hadis yang memalingkan dari hal tersebut. Ya, dari hal tersebut. Seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, demikian pula Imam Malik dan Abu Hanifah, yaitu mayoritas ahli fikih, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana akhirul amroini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyarat an-nar. Kata Jabir adalah yang paling terakhir. Maksudnya ini menghapus sebelumnya. Memang hadis yang kita baca tadi di atas menunjukkan bahwa kalau makan daging unta batal. Tapi kata Jabir, yang paling terakhir dari Rasulullah SAW, beliau meninggalkan berwudu. Maksudnya tidak berwudu dari apa yang dipanggang dengan api. Ini kata para ulama umum daging unta ataupun daging yang lainnya. Ya, Nabi tidak berwudu ketika memakannya. Lebih jelas lagi, mereka juga berpendapat dengan ini, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lebih sahih lagi, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, annahu sa'ala anil wudu mimma massatin nar. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu dari apa yang disentuh oleh api, maksudnya langsung dibakar. Dari daging. Apa kata Nabi? Faqala la, enggak wudu. Enggak wudu. Qad kunna zamanan Nabi la najidu mithla dzalika minat ta'am illa qalila. Kami di zaman Nabi hampir tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali sedikit. Fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil. Kalau kami dapatkan, dulu kami tidak punya tisu. Tidak punya tisu dulu. Illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana. Kecuali yang kami lakukan apa?
kami melapnya di akuf, ini telapak tangan. Jadi kalau habis makan hanya diusap saja dengan telapak tangan. Atau sa'idina, dia usapkan di ini, ya, di tangan lengannya atau di kaki kami. Jadi habis makan diusap di kaki. Kan tidak punya apa? Tisu. Tidak punya tisu. Ini kata siapa ini? Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan dan mereka tidak berwudu padahal sudah dia usapkan itu. Mungkin jelas ya? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ini masalah terakhir yang membatalkan wudu. Dan belum kasih antum kaidah terakhir saudaraku. Iya, supaya habis. Belum kasih kita kaidah. Satu kaidah. Man tayakkonat toharoh wa syakka fil hadathi au tayakkonal hadath wa syakka fit toharoh fahu alamat tayakkona minhumah. Perhatikan ini kaidah. Siapa yang yakin dirinya sudah bersuci, kemudian dia ragu kalau sudah berhadas. Jadi sudah wudu tadi di rumah misalnya, kemudian masuk masjid ragu, tadi ada buang angin atau tidak ya? Ragu. Atau sebaliknya, dia yakin hadas dan dia ragu apakah masih di atas toharoh, maka kata beliau bangun di atas yang yakin. Artinya kalau antum yakin sudah toharoh, buang yang ragu tadi, berhadas. Dan kalau antum yakin sudah berhadas, berarti tidak di atas toharoh, bangun di atas yang yakin. Bangun di atas yang yakin. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika seorang bertanya, dia mendapati sesuatu seakan-akan ada yang keluar dari bawah. Kata Nabi, la yang sore hatta yasma' sautan au yajidariha. Jangan keluar sampai ada dia dengar suara atau dia cium bau. Berarti bangun di atas apa? Yang yakin. Alhamdulillah selesai pembatal wudu. Insyaallah berarti pertemuan selanjutnya kita masuk di permasalahan mandi junub insyaallah.